wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa sallim pertama-tama mari kita banyakkan juga dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sampai saat ini hingga kita bisa berkumpul di tempat atau sekretariat sekaligus gedung kesenian Desa Sukarare. Tak lupa pula kita banyakkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap kita menuju ke alam yang terang benderang ya saat ini bilang terang ya. Baik yang saya hormati, yang kami hormati rekan-rekan dari Fakultas Kimia Universitas Mataram serta jajarannya. Di sebelah kanan saya ada Ibu Handayani yang sudah pernah melakukan pengabdian di Desa Sukarare ini, cuma judulnya berbeda. Bahkan judulnya ini bisa dibaca di belakang kami berempat ini, biar ada yang nanya nanti ini tujuannya apa. Tapi sekilas memang kita di sini untuk belajar yang namanya pewarnaan. Jadi pewarnaan ini sendiri terus-menerus mengalami peningkatan dan pengembangan. Yang dulunya kita harus masak dulu yang namanya bahan-bahan alami, daun-daunan dan pohon-pohonan, sampai akar-akar kita masak bermalam-malam. Sekarang sudah langsung bisa kita bentuk dalam botolan. Jadi botolan ini asalnya juga dari bahan-bahan alami. Jadi ibu bapak sekalian nanti kalau memang mau pinjau yang benar, ya kita capek-capek menuju begadang segala macam sampai pagi untuk mengerjakan pewarna ini. Yang kemarin di Ketangga juga pernah ada bapak. Jadi itu dari daun-daunan yang dibikin menjadi motifnya eco-print. Ya, eco-print. Cuman itu tekniknya juga beda. Di belakang kita juga Pak Satriadi pewarnaan juga. Tapi Pak Satriadi masih memang menggunakan yang memasak tadi. Ini saya juga tadi melihat bapak, mohon maaf, saya kira ini bahan kimia full gitu. Cuman setelah saya tanya-tanya, ini pengembangan dari sistem pewarnaan. Jadi nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan sama penyelenggara atau panitianya. Di sini saya hanya memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama belajar yang namanya pewarnaan ini. Bagaimana kita tahu bahwa sekarang banyak keluhan baik dari konsumen maupun dari kita sendiri selaku pengrajin, kenapa barangnya ini luntur. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah sekarang ini mungkin dengan adanya pelatihan atau pembelajaran ini, harapan kedepannya kita juga yang di sini di Desa Sukarare ini bisa terus mengembangkan ini. Jangan sampai setelah ini pada bubar semua, tidak lanjut dalam arti stuck sampai di sini doang. Karena kita di sini kebutuhan akan benang ini sangat besar. Jadi mohonlah teman-teman untuk dengan bersama memperhatikan bagaimana proses pewarnaan yang akan dijalani nanti. Dan mohon maaf Bapak, mungkin ini yang membuka saya pribadi selaku Ketua Komdawit, karena dari pihak desa juga kan hari ini libur, ada kegiatan katanya sih mereka
goes, goes bersepeda-peda. Kita yang tidak punya sepeda jalan kaki. Tapi alhamdulillah teman-teman ini pada punya motor semua dan mobil. Mengambil sepeda mereka nggak mampu beli, mobil mampu gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini, saya sendiri Pak Doni, kemudian di sebelah saya ini Ibu Nurul, kemudian yang berikutnya Ibu Baik Handayani. Kami dari Universitas Mataram. Kebetulan saya dengan Ibu Nurul ini di Fakultas MIPA dan Ibu Handayani di Fakultas Ekonomi Bisnis. Satu lagi tim kami ada Bu Anda Mulyasari, beliau ada di Fakultas Farmasi. Kebetulan lagi berhalangan hadir karena kurang sehat, jadi digantikan Ibu Nurul. Kemudian ada dua lagi rekan kami, ada Pak Madwiradi ini dari laboratorium dan Ibu Ulul Khairi ini juga dari laboratorium. Jadi kami datang ke sini berlima. Kami datang ke sini sebenarnya bukan apa ya, istilahnya hanya sharing ilmu saja. Sharing ilmu. Kebetulan yang bertiga di sini adalah sebagai dosen. Salah satu tuntutan kami adalah ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini salah satu bentuknya adalah kami datang ke sini, kami bersosialisasi. Jadi ilmu pengetahuan yang kami dapatkan di akademik ya bisa di-sharing ke masyarakat. Nah, yang di sini kan kami mengambil judul, di sini ada penerapan pewarnaan antusiasme. Jadi nanti kami di sini bukan hanya sharing tentang pewarnaan kain, tapi juga nanti kita belajar tentang apa namanya manajemen, kemudian ada e-commerce. Jadi tentang jual beli online. Jadi nanti mungkin akan di-share materinya. Jadi saya langsung aja masuk ke materi belum banyak waktu. Jadi selama ini dulu orang buat pewarnaan tekstil ini kan menggunakan zat alam. Kemudian lama-kelamaan zat alam ini karena banyak sekali kekurangannya, akhirnya ditinggalkan. Banyak ditinggalkan karena muncul zat warna sintetis yang dia punya banyak kelebihan, diantaranya bisa meng-highlight warna. Jadi warna sintetik ini warna-warna cerah. Jadi warna yang bagus dari sisi estetika. Kemudian dia lebih mudah diperoleh. Warna sintetis ini mudah diperoleh. Jenis macam warnanya juga banyak, lebih praktis penggunaannya. Ini warna-warna sintetis. Nah, sekarang lagi digaungkan atau lagi booming tentang back to nature. Jadi kembali ke alam. Jadi ini banyak sekali. Dan kebetulan saya dari Jawa. Nah, di Jawa itu kan banyak industri batik. Nah, sekarang industri batik kebanyakan juga menggunakan pewarna alam. Karena tuntutan zaman tadi back to nature tadi, kembali ke alam. Karena dirasa
Kalau lihat di daerah Solo, Jogja, ini sangat miris. Jadi sisa pewarna sintetis ini kan kalau dibuang di lingkungan jadi mencemari. Dan warna sintetis ini dia punya sifat dia karsinogenik. Jadi karsinogenik itu dia penyebab kanker. Nah, jadi ini sangat dihindari. Nah, kemudian dewasa ini zat warna mulai berkembang lagi karena kebudayaan, balik lagi ke kebudayaan nenek moyang kita yang masih tetap terjaga tentang proses perancangan busana ini. Karena ketika kita merancang suatu busana, kalau kita punya nilai menggunakan zat dari alam ini, kita punya nilai kimia estetik, nilai jualnya juga lebih tinggi daripada kalau dia menggunakan pewarna sintetis. Jadi kalau di Jawa batik dengan pewarna alam ini dia punya harga yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi, 10 kali bahkan lebih harganya kalau dari nilai ekonomi. Kemudian kalau dari segi lingkungan, dia ramah lingkungan. Ketika kita buang ke lingkungan, sisa pewarna ini juga tidak mencemari. Kemudian dia juga berkesan eksklusif dan punya nilai etnis. Nah, zat warna ini kalau kita dari alam, prosesnya ada dua. Jadi ada ekstraksi dan fermentasi. Ekstraksi dan fermentasi. Kalau zaman dulu kita buat zat warna dengan merebus daun, akar, segala macam. Dengan teknologi sebenarnya lebih dimudahkan sekarang. Jadi kalau yang di rumah punya microwave, jadi microwave ini dia punya lebih bagus. Jadi ketika Anda dapat pewarna dari alam mau ekstrak, kalau dengan direbus warna ini tidak keluar. Tapi kalau ketika dengan microwave ini akan lebih bagus lagi. Dan kebetulan yang kami pakai di sini tanpa microwave dan juga tanpa pemanasan. Jadi hanya dengan perendaman saja, dibiarkan 1 malam, kita dapatkan ekstrak. Nah, kemudian bahan tekstil diwarnai dengan zat alam. Ini biasanya adalah sutra, kapas. Kemudian kalau yang bahan sintetis seperti nilon, ini dia sangat susah untuk masuk warna alami. Karena kalau nilon ini, kalau dalam bahasa kami di kimia, dia punya gugus yang tidak bisa mengikat warna. Jadi harus menggunakan benang-benang katun yang dia basisnya adalah selulosa. Nah, untuk mencari apa sih zat warna alam yang bisa kita pakai untuk pewarnaan tekstil ini, jadi kita harus tahu indikasi awal kalau dia bisa digunakan sebagai pewarna atau tidak. Biasanya kita menggunakan kain putih, kita gores tanaman itu, dia meninggalkan warna atau tidak. Ini indikasi awal. Jadi kalau dia kita gores, dia meninggalkan warna di kain putih, ini kita bisa pakai sebagai pewarna. Kita bisa ekstrak warna, kita ambil warna. Nah, ini zat warna yang banyak dipakai. Jadi ada pandan, kemudian ada daun soka. Jadi beberapa yang sudah pernah dipakai orang, ada sungkun, kemudian ada manis-manisan. Kemudian dia punya warna itu. Jadi kalau pandan dia punya warna krem. Kemudian kalau daun sirih dia punya warna coklat muda.
starter bebek, kopi. Nah, kopi ini dia akan punya warna kuning kecoklatan. Sekitar ada 75 warna yang sudah dieksplor orang. Jadi ada coklat, kemudian jambu, ada hawa, yang banyak ditemui di sini di daerah Lombok ini. Ada hawa ini juga banyak sebagai tanaman liar. Nah ini kita bisa pakai. Nah tapi ini punya, kalau kita lihat di sini, kalau kita mewarnai kain kuning dan hijau, maka kita butuh dua tanaman, ya kan? Nah yang kami pakai ini, kami hanya menggunakan satu ekstrak tanaman, tapi kita punya banyak variasi warna. Jadi nanti kita akan coba dari satu ekstrak tanaman. Kebetulan yang kami bawa ini adalah daun andong. Daun andong ini daun hanjuang merah. Nah, seperti itu daunnya. Jadi yang kami bawa di sini, ini adalah daun hanjuang atau daun andong. Ini banyak lihat. Sebenarnya bukan hanya daun andong saja. Semua pewarna ekstrak ini bisa kita modifikasi warnanya. Jadi masing-masing komoditi ini dia akan punya warna yang berbeda-beda. Nah ini daun andong atau daun hanjuang merah. Jadi daun andong ini banyak di ekstraknya warnanya merah. Jadi ekstraknya ketika kita pakai warnanya merah. Nah bagaimana kita mengambil ekstrak tanaman ini? Jadi ini ada tahapan yang ini tahap ekstraksi. Jadi kami tidak menggunakan pemanas maupun instrumen lain atau microwave atau yang lain. Jadi tanaman daun andong ini dicuci bersih, kemudian dibiarkan semalam untuk mengurangi kadar air. Dibiarkan saja di ruang biasa, diletakkan dibiarkan semalam. Nggak usah banyak-banyak, satu. Kemudian yang berikutnya dicacah atau dirajang kecil-kecil, sekecil mungkin. Jadi semakin kecil, kalau dia akan punya luas yang besar, jadi akan semakin banyak ekstrak yang akan keluar. Kalau di blender bisa ya? Di blender lebih bagus. Cuman akan butuh banyak biaya. Jadi hanya dicacah saja, dibiarkan semalam, kemudian digunakan pelarut. Pelarut itu untuk melarutkan. Jadi di sini saya pakai air dan HCl. Jadi HCl ini banyak di toko bangunan. Jadi bisa beli asam klorida. Kalau tidak dapat asam klorida, bisa dengan asam yang lain. Cuman harus lebih pekat, karena HCl ini kan asam kuat. Dia fungsinya untuk apa asam? Fungsinya asam ini dia apa ya? Selain dia sebagai untuk mempercepat, dia juga untuk banyak menarik apa namanya kation flavinium itu. Kemudian ekstraksi dibiarkan semalam. Jadi daun tadi direndam dengan perbandingan 1:2. Jadi kalau Anda gunakan 1 kilo daun, airnya 2 kilo, artinya 2 liter.
Kalau 1 kilo air itu 1 liter. Anda gunakan 2 kilo air, direndam semalaman saja. Direndam semalam, dibiarkan pada suhu biasa, suhu ruang biasa, kemudian disaring. Dan hasil saringnya ini yang didapatkan adalah ekstrak. Nah, ekstrak yang kami dapat di sini warnanya merah. Nah, kemudian bagaimana ekstrak ini dia punya warna yang berbeda-beda? Jadi kalau kita lihat di sini, jadi daun itu kita rajang, kemudian kita rendam biasa seperti itu. Kita rendam, kemudian kita saring. Nah, kita akan dapatkan warna ini. Ada merah, kemudian merah agak pudar, sampai warna biru, hijau. Jadi dengan satu tanaman kita bisa punya sekian warna. Nah, kemudian dari ekstrak ini saya cobakan ke benang. Nah, di gambar bawah itu ada benang. Jadi ada masing-masing ekstrak, kemudian nah, ekstrak ini supaya dia punya warna yang berbeda-beda ini, kami gunakan larutan buffer. Buffer itu larutan penyangga. Bagaimana cara buatnya? Nanti bisa hubungi teman-teman di laboratorium, atau kalau mau beli online juga banyak buffer ini. Jadi kita dari ekstrak tadi kita masukkan ke buffer tadi, maka akan dapat larutan dengan warna yang berbeda-beda. pH 2 sampai 10 bisa Anda lihat, yang 2 itu adalah yang dari ekstrak, kemudian 3, 4 ini warnanya merahnya semakin memudar, kemudian kalau warna 4, 5 ini warnanya agak kecoklatan krem, kemudian warna 6 itu biru, 7, 8, 9 itu masuk ke hijau. Kemudian diaplikasikan ke benang. Benangnya bagaimana untuk mengaplikasikan ke benang? Jadi ini prosesnya bahan tekstil, bisa benang, bisa kapas, kain, segala macam. Seperti biasa, kalau kita menggunakan pewarna alam, kita harus ada teknik namanya mordanting. Mordanting ini adalah bagaimana mengikatkan zat warna ini pada benang. Mordanting itu adalah bagaimana mengikatkan zat warna ini pada benang. Nah, untuk mengikatkan ini biasanya digunakan logam. Jadi kalau yang umum dipakai adalah tawas. Bisa tawas, bisa kapur itu juga bisa. Cuman mordanting ini ada dua tipe. Jadi mordanting yang ada kuat mengikat ke benangnya, ada mordanting yang kuat mengikat ke pewarnanya. Masing-masing punya kelebihan. Apa kelebihannya? Kalau mordanting yang terikat kuat di benangnya, dia akan menghalangi warna. Artinya apa? Nanti ketika setelah benang itu dikasih warna, warnanya kurang mencolok atau pucat karena terhalang. Tetapi kalau mordanting itu terikat kuat ke pewarnanya, warnanya itu akan semakin terang, meng-highlight warna. Jadi mordanting ini adalah logam yang dipakai untuk mengikatkan zat warna ke benang. Nah, kalau yang saya gunakan tawas ini, dia lebih cenderung ke benangnya. Terus kemudian kalau ditanya, kalau yang untuk meng-highlight warna, apa yang biasa dipakai? Yang biasa dipakai adalah besi, ion besi, bukan besi tapi ionnya. Jadi Anda harus melarutkan besi itu ke air. Bisa juga dari ekstrak
Gimana caranya? Di toko bangunan ada? Ya, mungkin bisa menghubungi teman-teman di laboratorium kalau mau Bisa itu praktek, bisa ada. bisa dibanding ke laboratorium yang supaya memahami. Nah, kalau tawas ini adalah ionnya aluminium. Aluminium, jadi aluminium itu kalau kita lihat ada di peralatan dapur itu aluminium. Tapi ini dalam bentuk ionnya. Ion itu adalah logam yang larut di air. Jadi di sini kami gunakan tawas. Nah, kemudian kalau yang zat warnanya kami ekstraksi namanya. Ekstraksi itu adalah tadi mengambil warna, ekstrak tanaman. Dan kemudian dari benang dengan zat warna kita gabungkan dengan teknik pencelupan. Jadi kita celup, kita biarkan semalam, maka kita dapatkan hasilnya benang yang diwarnai. Kemudian ada proses fiksasi. Fiksasi ini adalah kalau tadi disampaikan pewarna itu kenapa gampang luntur pewarna alam. Itu harus kita, jadi kalau kita perumpamaan, ini ada benang, kemudian pewarna itu ada di permukaan benang. Nah, kalau kita biarkan, kan lama-lama apa ya namanya, lepas. Jadi harus diikat. Diikat itu namanya fiksasi. Bagaimana mengikatnya? Itu bisa dengan logamnya lagi. Jadi bisa menggunakan fosfor dating atau menggunakan apa ya, polimer. Jadi polimer itu kain atau benang itu kan, kalau kita bahasa kami itu adalah polimer. Polimernya dinamakan selulosa. Jadi kita bisa ikat dengan polimer lain yang punya yang tidak suka air. Itu bisa kita pakai wax atau kita pakai, kalau susah cari bisa menggunakan ekstraknya dari cangkang kepiting, cangkang udang, itu namanya kilosan. Kita bisa pakai untuk fiksasi itu. Nah, nanti kita dapatkan benang yang berwarna. Jadi warna tadi bisa dilihat warnanya seperti ini. Jadi kalau ekstrak merahnya merah tua, kemudian pada pH 2-3 ini merah pingrus, jadi merah mawar, kemudian merah muda, 4 itu agak krem, 6, 7, 8, 9, 10 itu hijau. Jadi untuk morganting tadi, benang tadi direbus, jadi seperti biasa benang direbus dengan tawas berapa konsentrasi? 10%. Jadi 10 gram dalam 100 mili air. Jadi tawas yang dipakai 10 gram tawas. Kalau tawas banyak di toko bangunan, 10 gram tawas di dalam 100 mili air. Kemudian itu pewarnaannya. Nah, kemudian kita uji benar tidak warna ini bagus atau tidak. Jadi kita uji menggunakan RGB. RGB ini adalah red, green, blue. Jadi warna merah, warna hijau, dan warna biru. Jadi kita lihat di situ ternyata antara ekstrak dengan ketika kita aplikasikan ke benang, selisihnya sangat sedikit. Jadi sangat baik ketika dari ekstrak masuk ke dalam benang. Kita bisa lihat dari nilai RGB-nya. Kalau di industri tekstil biasanya menggunakan spektroreflektan, tapi kalau kami menggunakan RGB ini basisnya adalah foto. Jadi kita foto benang ini, kemudian kita analisis menggunakan software. Ternyata warna yang dihasilkan
tidak berbeda jauh antara ekstrak dengan ketika aplikasi kepada benang. Jadi itu saja yang dari saya. Nanti dilanjutkan ke guru-guru dan ada yang terima kasih. E-commerce mungkin ini sering ya atau pernah membeli barang lewat online, misalnya di Shopee, di Tokopedia, nah ini adalah salah satu bentuk e-commerce. Jadi di sini proses transaksi jual beli itu melibatkan aplikasi ya. Jadi penjual dan pembeli itu tidak harus bertemu. Kalau misalnya konservatif, kita datang ke pasar atau kita datang ke toko, penjual dan pembeli di sini bertatap muka. Nah, pada proses e-commerce ini bisa berkomunikasi lewat internet. Jadi aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh penjual untuk bertransaksi dengan pembelinya. Nah, tentu saja ini ada kelebihan sekaligus kekurangannya ya. Jadi kalau kelebihannya, di sini kita tidak perlu misalnya menyediakan lahan untuk membuat toko atau merekrut pegawai. Nah, otomatis di sini memotong biaya modal atau apa gitu. Nah, selain itu juga tidak dibatasi oleh jarak. Jadi misalnya pembelinya ada di Jawa, penjualnya di Lombok, misalnya kain tenun Sukaraha. Nah, jadi bisa pembelinya itu bisa dari Kalimantan, bisa dari Sumatera, bisa dari Jawa. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kalau mungkin batas waktu juga di sini tidak ada promosi tanpa batas waktu. Juga ada hemat biaya promosi. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan promosi. Jadi tidak harus mengumpulkan orang, tidak harus mendatangkan misalnya untuk hiburan. Biasanya kan kalau acara promosi itu ada acara hiburannya juga ya, mendatangkan artis atau penyanyi. Nah, di sini bisa dilakukan lewat online sehingga menghemat biaya promosi. Nah, pembayaran juga via online. Nah, akan tetapi di sini ada beberapa kelemahannya. Misalnya juga karena ini tidak bertemu antara penjual dan pembeli, maka di sini rawan penipuan ya. Jadi ada pembeli yang misalnya dia order barang dalam jumlah banyak, tapi ternyata menipu. Jadi tidak melakukan pembayaran seharusnya. Nah, di sini selaku penjual biasanya harus mengantisipasi kejadian seperti itu. Tapi kalau Anda sudah familiar dengan transaksi online, biasanya pembayaran dilakukan di muka. Jadi kita pesan barang, kita bayar, baru kemudian barang itu dikirim. Ya. Tapi biasanya laba yang didapat dari penjual itu akan disisihkan sebagian untuk provider jasanya. Ya. Jadi mungkin tidak bisa mendapatkan sebanyak kalau misalnya penjual itu bertemu langsung dengan pembeli. Nah, akan tetapi dengan sistem ini akan menawarkan keunggulan yang lebih baik lagi. Misalnya kalau kemarin zaman COVID, mungkin di desa ini sepi tamu, sepi pembeli. Nah, kalau dengan sistem online tadi,
maka proses transaksi tadi itu masih bisa berjalan karena pembelinya tidak harus datang ke desa Karang. Nah, apa saja manfaatnya? Manfaatnya itu tentu saja kita akan mendapat kemudahan dalam aktivitas jual beli karena semuanya mulai dari pemesanan hingga pembayaran itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi online. Kemudian memangkas biaya pemasaran karena tadi biaya promosi itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Kemudian kemudahan dalam komunikasi dengan konsumen dari produsen. Tapi ini tentu saja bisa dicapai kalau areanya itu terjangkau oleh internet. Yang berikutnya adalah bisa menjangkau target market yang lebih luas. Jadi tidak menutup kemungkinan produk bapak-bapak dan ibu-ibu ini tidak hanya terkenal di regional, nasional, bahkan bisa ke dunia internasional. Jadi misalnya nanti ada pembeli dari Belanda, pembeli dari Inggris, ya. Jadi itu bisa sangat terjadi. Kemudian penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Kemudian proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat juga. Bagi konsumen itu juga ada manfaatnya. Jadi konsumen bisa berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam. Nah, kalau konservatif, kita kan menunggu tokonya buka, baru kita bisa melakukan transaksi. Kalau dalam online, itu 24 jam kita bisa melakukan transaksi. Kemudian, konsumen juga dapat melihat berbagai pilihan produk. Nah, kita bisa membandingkan misalnya dengan produk yang sama dijual di tempat yang berbeda, itu harganya berbeda ya. Jadi kita bisa pilih mana yang lebih murah. Itu kemudahan yang bisa diperoleh oleh konsumen. Nah, ini konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Jadi misalnya ada membandingkan harga di Shopee, kalau lewat Shopee atau lewat Tokopedia. Nah, di sini ada beberapa jenis e-commerce, ada yang bisnis to bisnis. Nah, ini misalnya dari produsen ke supplier, kemudian bisnis to consumer. Ini di sini yang lebih paham itu Bu Baik Rayani karena tadi yang beliau. Kemudian ada yang konsumen, ada yang konsumen ke bisnis. Nah, di sini di marketplace misalnya di Bukalapak, Tokopedia, Bukti.com dan sebagainya. Internet banking, internet banking, kemudian ada TV kabel dan internet provider. Ini adalah contoh beberapa e-commerce yang sudah established di Indonesia ya. Jadi sudah sampai saat ini masih bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, di sini komponen e-commerce itu ada produk, ada tempat jual, ada cara menyalurkan, ada metode pembayaran, kemudian bagaimana metode pengiriman dan customer service. Jadi kalau misalnya di desa ini akan melakukan atau membuka commerce ini, ada baiknya itu nanti di bawah koordinasi misalnya perangkat desa atau kelompok tertentu. Jadi mereka lah yang akan mengkoordinasikan bagaimana produk itu dipromosikan, karena misalnya lewat aplikasi ya, tidak semua pengrajin mungkin bisa ya. Jadi butuh orang yang bisa menggunakan aplikasi. Kemudian nanti bagaimana metode pembayarannya, kemudian bagaimana mengirimnya. Dan semuanya itu terkoordinasi dalam satu badan. Misalnya bisa BUMDes tadi atau bisa lewat Programi ya. Kalau memang ada rencana ke depannya seperti itu. Nah, kemudian ini aturan secara umum ya. Jadi misalnya bagaimana kalau jual beli secara online itu misalnya penjual membeli harus sopan, jalur komunikasi lancar ya. Jadi sinyalnya juga harus lancar. Kemudian gunakan pihak ketiga untuk
menjamin keamanan barang dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan. Nah, di sini peranan pihak ketiga ini sebagai assurance, sebagai jaminan. Jadi kalau misalnya kita tidak melibatkan pihak ketiga, jadi besar sekali kemungkinan konsumen itu akan ditipu oleh penjual. Sering ditipu mungkin, Nah, nggak ada yang ditipu. tapi kalau kita melibatkan pihak ketiga, jadi pihak ketiga inilah nanti yang akan mengontrol. Jadi kalau misalnya Anda bertransaksi di Shopee ya, misalnya ternyata barangnya itu tidak sesuai dengan yang kita pesan, nah bisa kita kembalikan. Nanti pihak ketiga inilah nanti yang akan mengurus ya. Juga misalnya pembayaran. Nah, pembayaran ini juga ada konsumen yang pesan dalam jumlah banyak, tapi dia juga harus bayar. Maka jaminan bahwa penjual tidak dirugikan ini pihak ketiga. Jadi peranan pihak ketiga ini sangat penting ya. Kemudian untuk penjual, barang yang dijual harus milik sendiri ya. Jadi benar-benar beri keterangan yang benar agar pembeli itu tidak terlalu banyak bertanya. Jadi spesifikasinya jelas. Ketika mempromosikan barang, itu barangnya mulai dari warna, ukuran, seperti itu biasanya kan jelas ya. Jadi kalau misalnya sudah jelas, otomatis pembelinya kan mudah mencarinya dan meminimalisir komplain tadi. Ada identitas yang jelas. Ya, kemudian tetapkan harganya juga harus pas. Jadi berbeda dengan konsumsi, kita pergi ke pasar kita tawar menawar ya. Nah kalau di sini harganya ya sesuai dengan yang tertera. Kemudian, nah ini menggunakan pihak ketiga untuk pemahaman lapak jualan. Nah secara khusus untuk pembeli, cari barang benar-benar yang bagus, harganya itu tidak kemahalan ya. Nah, di sini gunakan alat komunikasi yang mudah nyaman. Nah, gunakan jasa rekening. Kemudian tanyakan kepada penjual segala kelengkapan barang agar kita itu tidak kecewa ya setelah menerima barang. Nah, di sini ada beberapa tips dari penipuan jual beli online. Ini harus kita antisipasi kalau misalnya kita bergabung di dunia e-commerce. Jadi kita harus waspada. Kalau misalnya ada pembeli yang memaksa mengirim dalam jumlah yang besar, nah kemudian barangnya banyak, tapi pembayarannya belum jelas. Nah, tapi biasanya kasus ini sudah diantisipasi oleh pihak ketiga tadi. Ya. Kemudian walaupun nanti misalnya sering sekali penjual ini memberikan nomor kontak misalnya WA kepada pembeli ya, japri istilahnya ya. Nah, ketika dia melakukan kontak antara penjual pembeli tanpa melibatkan pihak ketiga, disinilah mulai rawan. Jadi misalnya transaksi pertama di situ lewat pihak ketiga tadi, tapi ketika dia langsung kontak japri tadi, dia otomatis di situ misalnya minta jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Nah, terus nanti pembayarannya dia bayar setengah dulu. Nah, setengahnya nanti kalau barangnya sudah sampai, misalnya ternyata setelah kita kirim uangnya tidak ditransfer. Nah, ini kan penipuan namanya. Nah, itu harus berhati-hati. Makanya lebih baik, lebih aman, lebih supaya ada jaminan melibatkan pihak ketiga. Modus lainnya, saya sudah transfer, tolong kirim cepat. Nah, berarti ini penjual harus benar-benar mengecek ya. Kalau memang dia sudah transfer, sudah benar nggak masuk uangnya ke rekening yang dimaksud. Kemudian biasanya cara ini bisa cenderung dihindari karena pemilik toko online itu sudah menggunakan SMS atau internet banking. Jadi kalau ada uang masuk ke rekening kita, itu ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa ada uang masuk sekian pada jam sekian. Nah, di situ bisa dilakukan pengecekan. Jadi nggak harus kita pergi ke ATM ya, Bapak-bapak. Jadi udah. Kemudian
Hindari transaksi Sabtu Minggu karena proses hari tersebut mutasi rekening, internet, banking ikut libur. Jadi kalau misalnya Anda ingin cepat, proses lancar, transaksinya hari Senin sampai Jumat ya. Nah, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Masih lagi satu. Manajemennya. Baik Ibu dan Bapak, saya akan lanjutkan, tapi mungkin nanti bagian jawabnya terakhir ya, nih. Jadi sesi tanya jawabnya sekarang Bapak dan Ibu menyimpan saja dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan kepada dua narasumber sebelumnya, sehingga nanti ada sesi tanya jawab nih. Baik Ibu dan Bapak, Pak Doni dan Bu Nurul, izinkan saya berdiri ya biar ada mungkin biar interaksinya lebih dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Insya Allah kalau orang biasanya biar tetap semangat itu harus pagi. Karena pagi itu biasanya disitulah ide muncul, semangat kita untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari diawali dengan pagi. Dan alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Bapak dan Ibu berkesempatan kami dari UNRWA Mengabdi ini untuk sharing nanti istilahnya sharing ya pengetahuan gitu. Karena tadi dari Pak Doni sudah menyampaikan hal yang sangat penting ketika Bapak dan Ibu memproduksi kain tenun yang selama ini kalau boleh kita ketahui Sukarare ini merupakan salah satu sentra industri kain tenun yang boleh dikatakan sudah menjadi sebuah kegiatan turun-menurun. Bapak dan Ibu punya potensi, tinggal sekarang bagaimana kita mengelola sehingga apa yang menjadi keunggulan dari desa ini, terutama sumber daya manusianya yang luar biasa ya, yang sudah secara turun-menurun diajarkan untuk mempelajari bagaimana cara menenun dan sebagainya ini, potensi itu nantinya kita harapkan bisa secara ekonomis membantu Bapak dan Ibu di dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Bapak dan Ibu. Karena seringkali ya, Ibu dan Bapak, ketika kita punya sebuah potensi, punya kemampuan yang mungkin di desa lain tidak ada, ya akhirnya kita kadang-kadang ada yang bingung juga, saya mau apakan gitu ya. Kemampuan kami, keunggulan kami ya. Padahal sebenarnya keunggulan itu justru menjadi kunci sukses Ibu dan Bapak, terutama di dalam mensejahterakan masyarakat penduduk di desa Sukarare tadi. Jadi tadi Pak Doni sudah banyak menjelaskan ya, terutama terkait dengan bagaimana upaya kita di dalam meningkatkan keunggulan yang kita miliki. Dalam hal ini memproduksi ya, karena selama ini kalau kita ketahui mungkin saja kebanyakan para pengrajin di sini menggunakan pewarna sintetis yang tadi sudah disampaikan. Pewarna itu bisa berdampak terhadap kesehatan, terhadap alam kita juga karena pembuangan limbah, karena kita mungkin belum punya pengetahuan, asal buang saja ya warna-warna itu. Nah, padahal ternyata itu punya dampak negatif terhadap lingkungan kita ya. Baik Bapak dan Ibu,
Tadi Bu Nurul juga sudah menjelaskan terkait dengan e-commerce ya. Jadi saya ini ibaratnya berada di tengah-tengah, menjadi perantara apa atau menghubungkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber pertama Pak Doni dan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Nah sekarang Bapak dan Ibu, ketika kita punya potensi, apakah potensi itu lantas sekaligus seketika akan memberikan manfaat secara finansial kepada kita, manfaat secara keuangan? Sangat bermanfaat. Apakah langsung? Tidak kan? Ada orang yang punya kemampuan bisa nyensek sampai misalnya menghasilkan 2 kain dalam 1 bulan, kan begitu ya? Tapi kalau dia tidak bisa memasarkan juga susah, kan begitu ya? Kemudian keuntungan-keuntungan yang diperoleh, misalnya ya kita tidak memilah itu sebagai sebuah keuntungan usaha kita, tetapi kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang modal kerjanya habis, tidak kelihatan, ya. Jadi ini kan perlu tata kelola, ya, perlu manajemen. Bapak dan Ibu punya usaha. Sekarang bagaimana upaya kita untuk meningkatkan usaha itu sehingga bisa minimal memberikan keuntungan bagi kita sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita tidak mengelola dengan baik apapun itu, maka tidak akan terasa hasilnya. Bahkan Bapak dan Ibu yang mungkin saya rasa di sini yang hadir sudah puluhan tahun berkecimpung di usaha ini, tapi merasa kadang-kadang galau ya. Mungkin bahkan ada yang putus asa. Kok rasanya tidak ada hasilnya, saya usaha puluhan tahun dan sebagainya misalnya ya. Ada orang yang ternyata justru bisa membuka usahanya semakin besar ya, mengundang para tamu-tamu, pengunjung, pembeli yang semakin banyak. Nah semuanya itu bukan seketika dia datang, tetapi harus kita kelola. Yang bahasanya kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pun harus di manajemen dengan baik, di manage, dikelola ya. Nah sekarang lulus kami ini Bapak dan Ibu mungkin ada yang memang kerja sendiri, ada yang bekerja secara kelompok ya. Nah bekerja secara sendiri ataupun kelompok terlebih lagi ini kan rata-rata punya tujuan yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana menjadikan kelompok itu sebuah kelompok yang kuat, yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi semuanya. Ya, insya Allah di sini saya lihat ada kelompok sudah Tok Darwis ya, sudah ngalir, dan mungkin ada kelompok-kelompok penenun, pengrajin lainnya ya. Nah ini bagaimana upaya kita meningkatkan sehingga orang yang terlibat di dalam kelompok itu merasakan manfaatnya, mendapat kontribusi terutama tadi ya, dapat keuntungan ya, bisa ya untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, terutama kebutuhan ekonomi di sini. Ya, Bapak dan Ibu, kalau boleh saya tanya, ada yang punya usaha? Rata-rata punya usaha. Rata-rata punya usaha ya, tapi usahanya masih sendiri-sendiri. Mungkin ada yang kelompok, alhamdulillah kelompok itu. Jadi kalau kita melihat ya, jadi manajemen di sini adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Jadi ini perlu diatur, perlu tata kelola, pengelolaan yang baik, yang tepat. Karena apapun itu tanpa tata kelola yang baik, tanpa manajemen yang baik, maka sumber daya yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kemampuan ibu bapak untuk nyensek yang orang lain di desa lain tidak memiliki kemampuan itu tidak akan bermakna kalau kemampuan tersebut tidak kita kelola dengan baik. Ya, nah sekarang kalau kita melihat dalam sebuah organisasi yang katakanlah tadi terkumpul ya individu-individu dan seterusnya ya, ini kan dalam sebuah kelompok itu pasti punya sumber daya. Sumber daya itu berupa manusianya kan, misalnya pelunggu sami berkumpul
semuanya pinter apa namanya, pinter nenun, ada yang pinter catat-catat uangnya, ya, ada yang pinter memasarkan, bahkan tadi memasarkan lewat teknologi online, ya, memanfaatkan teknologi. Ada yang bisa tadi misalnya ya, selain bisa memproduksi, ya, bisa menenun, juga bisa mempersiapkan bahan-bahan bakunya dan seterusnya. Nah, di sini dalam sebuah kelompok itu ada manusianya, ada modalnya. Nah, ya, modal ini memang tidak selalu uang, ya, tetapi seringkali ya, kalau kita kenapa misalnya nggak jalan, nggak ada modal, katanya, ya, itu saja selalu dikeluhkan, ya. Nah, sebenarnya modal itu termasuk juga sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu juga disebut sebagai modal. Ada peralatan. Nah, Pelunggu Sami sudah punya alat senseknya, ya. Nah, itu tinggal sekarang bagaimana memotivasi diri kita, ya. Kemudian ada cara, metode-metode yang insya Allah Bapak dan Ibu hampir semua masyarakat di Sukarali ini bisa menguasai metode itu secara otodidak, ya, tidak perlu ada belajar yang khusus, okay? Para tiang kami, para tiang dan batur-batur lain ini kan untuk bisa menemukan apa tadi, antosianin, ya Pak, ya, antosianin, okay? Kan itu mereka melakukan percobaan eksperimen istilahnya, okay? Percobaan sampai menemukan, oh sekian, oh ternyata untuk satu ekstrak daun bisa memunculkan beberapa warna tergantung perlakuannya tadi, pencampuran dan seterusnya. Bagaimana biar warnanya tetap melekat walaupun sudah pencucian berapa kali. Nah, ini tidak sekonyong-konyong diketahui, ya, tetapi ini terus melalui sebuah eksperimen. Nah, sekarang Pelunggu Sami ini punya potensi, punya kemampuan untuk menenun ini yang mungkin ya karena secara gen sudah punya bakat itu, di samping lingkungan juga membentuk, bahkan konon katanya nggak boleh kawin kalau belum bisa nyensek. Biar tertarik gitu. Hah? Biar tertarik. Oh, biar tertarik, ya. Mungkin ada karena diyakini nyensek ini bisa membantu perekonomian, ya, bisa membantu suami tanpa harus keluar rumah, ya. Yang penting kita mau gitu, ya. Kemudian ada material, ya, bahan-bahan, ya. Pelunggu kan mungkin butuh benang, ya, butuh apalagi bahan-bahan penolong seperti pewarna dan sebagainya. Nah, semua ini Bapak dan Ibu harus kita kelola. Bagaimana kita mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam kelompok itu sehingga mau bekerja dengan baik, ya. Jadi yang saya awal doa nangan panas dari ayam, ya. Di awal-awal aja semangat, setelah itu wassalam. Nah, sekarang ini harus kita mengelola bagaimana agar yang terlibat, pengrajin-pengrajin yang ada yang kita libatkan dalam kelompok itu mau bekerja, semangat dia bekerja, disiplin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jangan dibilang bersedia ini satu kain 2 minggu misalnya atau 1 bulan, siap pada pir-pir 2 telung kain masih bau lagu boyo sekek kain menjadi 2 bulan. Nah, ini artinya disiplin waktunya, ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu karena ini juga dampaknya kepada kepercayaan pembeli kita, konsumen kita. Jangan hanya istilah kanak bajang makin PHP ini, janji-janji aja katanya mau jadi 1 bulan atau 2-3 bulan. Setahun ada yang begitu. Masalah. Namun kan jadi konsumen ya terang tuh langsung. Artinya di sini dalam tadi sudah dijelaskan ya, pemasaran itu bukan penjualan yang kita tujukan, tetapi bagaimana menciptakan yang namanya pelanggan, biar orang loyal membeli kita, ya. Jadi kalau dia butuh lagi dia akan mengontak kita, bahkan
menceritakan kepada orang lain, itu yang penting. Nanti jangan sampai jangan belanja kain di Sukarare itu, apalagi sekarang di Sadel bisa, di Pasar Cakra bisa, di mana lagi, Batu Jaya atau apa. Kalau di sana pengrajinnya tepat waktu, bahkan kadang-kadang lebih cepat ketika kita memesan. Mau nggak Bapak dan Ibu dicap seperti itu? Kan tidak ya? Ini akan menyebabkan konsumen kita lari. Nah, tetapi kalau kita disiplin waktu ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditargetkan, insya Allah ya. Apalagi satu yang dipegang, desa ini merupakan desa sentra industri kain tenun. Kemana kita pergi di Nusa Tenggara Barat ini, di Pulau Lombok, orang sudah mengenal kain Sukarare ya. Jadi sekarang bagaimana kita menjaga image tersebut, menjaga citra tersebut biar konsumennya nggak kapok mesen. Jadi sekali lagi, sumber daya yang ada ini perlu dikelola. Bagaimana manusianya, bagaimana kita mengelola bahan-bahan baku kita yang akan kita gunakan, bagaimana kita mengelola modal atau keuangan kita ya, bagaimana kita mengelola mesin dan sebagainya. Sehingga Bapak dan Ibu ini ya, jadi setiap organisasi, kelompok, bahkan kita secara individu itu punya tujuan, punya goal ya. Ya, namanya hidup pasti kita punya tujuan apapun itu, termasuk kelompok. Kelompok juga punya tujuan, ya, punya goal. Kalau koperasi misalnya mensejahterakan anggotanya. Karena di sini juga ada koperasi pengrajin. Tinggal sekarang bagaimana kita mengoptimalkannya ya. Nah, dalam upaya mencapai tujuan itu, kalau di bidang manajemen kebetulan yang ini berkumpul, bagaimana kita mengelola tak kalah merubah bahan baku menjadi barang jadi. Misalnya pelunggu sami, ada benang, ada pewarna dan sebagainya, ada alat-alat dan sebagainya. Bagaimana kita kelola sehingga bisa menjadi satu kain, bisa menjadi kain dan sebagainya. Itu perlu yang namanya manajemen produksi. Sehingga kita bisa tepat waktu ya, menghasilkan produknya. Kemudian produk itu sesuai dengan pesanan ya, motif dan sebagainya. Tidak ada yang minta motif subhanallah yang dibuat keker misalnya ya, minta nanti kembang komak yang disiapkan misalnya apa ya, yang mirip lah sama itu. Nah ini perlu tata kelola, perlu perencanaan, perlu kita mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, perlu kita memonitor, mengkontrol. Denek kalau pas doang nih anak buah mau lima keperiksa harus tetap kita kontrol, harus kita awasi ibaratnya. Tapi yang diawasi juga bukan merasa apa ya menjadi beban yang diawasi terus, tetapi ini untuk kebaikan kelompok yang bersangkutan. Kemudian setelah barang itu diproduksi ya, jadi kalau produksi itu misalnya kita harus berupaya ya menemukan bahan baku yang sebaik mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah tadi di narasumber pertama Bapak dan Ibu luar biasa ya, sudah diberikan alternatif. Yang mana apa yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi itu dari sisi kalau kami di pemasaran itu disebut sebagai green marketing ya, konsep pemasaran hijau. Karena perilaku konsumen ini kan ada trennya nih. Kalau dulu mungkin mereka suka warna atau suka bahan-bahan yang sifatnya sintetis cepat jadi lah. Sekarang sudah back to nature, kembali ke alam ya. Nah inilah kita ambil sebagai sebuah peluang bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang bersangkutan ya. Nah setelah barang itu kita produksi, kan di situ sudah melekat nih Bapak dan Ibu, ada modal ya kan enggak? Bapak dan Ibu untuk buat kain itu butuh kira-kira benangnya beli apa enggak? Beli kan? Pewarna selama ini beli apa tidak? Ada yang beli, ada yang buat, dan sekarang alhamdulillah Bapak dan Ibu malas nah
gampang. Ya, terus apalagi butuh alat dan sebagainya. Yang boleh dikatakan dalam satu kain itu kan ada modal yang melekat. Nah, keinginan kita modal itu kembalilah menjadi kas, menjadi uang tunai kita. Caranya bagaimana? Kita harus pasarkan. Apakah memasarkan itu gampang? Tidak. Tidak, butuh yang namanya manajemen pemasaran. Bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita melaksanakan pemasaran, bagaimana kita mengukur apa yang sudah saya targetkan pemasaran itu tercapai apa tidak. Ya, jadi pemasaran, sekali lagi Bapak dan Ibu, penjualan itu hanya sebuah misal jalan, ya. Harapan kita itu adalah akan memunculkan yang namanya loyalitas pelanggan. Bagaimana loyalitas pelanggan itu bisa muncul? Salah satunya tercipta karena konsumen puas. Tapi kalau misalnya tadi pesan kain ini beda dikasih, warnanya begini maunya sudah gedung salah, daripada saya ulang dan sebagainya, makan waktu dia kasih itu. Dan kira-kira ini kecewaannya konsumennya kan akan kecewa, gitu. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Apalagi, gitu, konsumen itu bercerita pada orang lain. Itu yang bahaya. Jadi istilah teori ini arah-arah wong, gitu, arah-arah tekok sular, gitu. Kalian cerita lah mikir, coba ke Sumerare pilihan kainnya banyak, pengrajinnya baik, tepat waktu, hasil sesekannya rapi dan sebagainya, pokoknya kualitasnya baik. Nah ini kan sangat mempengaruhi ya orang lain untuk berminat dan mau datang ke Sumerare, bahkan mau membeli produk kita. Nah tadi Bu Nurul narasumber kedua sudah memberikan solusi. Kalau misalnya jarang konsumen berkunjung sini, pengunjung ke sini, salah satu caranya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sekarang ini sedang marak, yang disebut sebagai tadi ya e-commerce ya, atau online marketing. Jadi pemasaran ini memang berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan, dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat mengharapkan barang-barang atau jasa yang alami, yang tidak punya dampak bagi kesehatan yang apa yang sebagainya, muncullah green marketing itu, ya. Jadi bagaimana planet kita, bumi kita tetap terjaga tanpa ada luaran limbah-limbah yang bisa mengurangi kualitas hidup kita, Sekarang kan tanah-tanah semakin susah ditanami, ya mungkin karena di situ dibuang ada limbah pewarna dan sebagainya, itulah artinya. Kemudian ada online marketing juga, ya. Jadi online marketing sekarang ini kemajuannya sangat-sangat pesat Bapak dan Ibu. Jadi ibaratnya misalnya Pelungguh punya kain tenun, di kain tenun itu dipasangkan barcode, ya. Nah barcode-nya itu ketika saya punya HP, saya ini kan jenisnya yang dekatkan ke sana. Dari sana itu ada banyak informasi yang bisa dibaca oleh konsumen. Ini istilahnya kalau di teori kami itu marketing 6.0. Bagaimana membawa kehidupan nyata itu ke dalam hal yang bersifat online tadi. Jadi tidak perlu orang ke Sumerare, cukup orang melihat barcode itu akan kelihatan, oh ini nama Sumerare, ini proses pembuatannya, oh bahannya alami, bahan yang selama ini tidak bisa ditemukan di desa lain. Ini yang menjadi keunggulan dan keunikan Bapak dan Ibu sehingga bisa digunakan untuk keunggulan daya saing. Nah, kalau sudah kita menjual barang kita, kan otomatis ada kas masuk nih, alat kepeng tame. Nah, mungkin Ibu dan Bapak kan saya mau ngapakan uang ini.
kadang-kadang nggak sadar anaknya minta beli permen, beli es krim, ambil itu baru saya ada uang belanja dari nanti uang penjualan kain songket misalnya. Nah, manajemen yang baik, termasuklah manajemen keuangan ini, bagaimana kita mengelola keuangan kita. Jadi sepele-mele timak searang mesak kegiatan perusahaan, usaha terus mencampur baurkan antara uang karena hasil usaha dengan uang yang lain. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Paling tidak perusahaan itu punya catatan yang sederhana. Berapa uang yang keluar untuk menghasilkan barang tersebut, untuk menghasilkan kain, berapa yang masuk, sehingga kelihatan di situ. Kalau yang masuk lebih besar dari yang dikeluarkan kan menjadi keuntungan. Nah, keuntungan itu terus berapa yang harus kita putar untuk usaha kita lagi, untuk modal kita, berapa yang harus kita simpan. Jadi berusaha, kita harus betul-betul disiplin juga untuk keuangan ini. Jangan sampai begitu ada pesanan, Bapak dan Ibu usaha dulu pakai modalnya sendiri, bingung sudah seperti itu. Kesana kemari cari modal, masak jadi sekek jadi dua jadi 4 terus jadi kan menikah nih, boyaklah bang. Artinya ini harus disiplin juga di sini. Harus kita kelola keuangan itu, karena belum tentu, pembeli itu membayar, konsumen yang memesan itu membayar duluan. Ya, walaupun mungkin Bapak dan Ibu menetapkan sistem seperti itu sekian persen dan seterusnya, Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah manajemen sumber daya manusianya. Bagaimana kita bisa memilih teman yang akan kita ajak untuk tergabung dalam kelompok. Nah, kalau sudah kita gabung, apakah selesai? Tidak. Bagaimana kita mendorong mereka agar mau bekerja dengan tepat waktu, agar tetap semangat. Termasuk di sini adalah berapa upah atau berapa hitungan-hitungan yang harus kita berikan. Insya Allah Bapak dan Ibu, sebenarnya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan semua ini. Tinggal sekarang bagaimana kita meningkatkan tata kelolanya sehingga betul-betul menjadi sebuah usaha yang profesional. Kalau yang selama ini tadi misalnya B2C istilahnya, dari bisnis ke konsumen akhir, end user, pengguna. Harapan kita itu paling menguntungkan B2B, bisnis to bisnis. Siapa tahu ada pabrik garment yang tertarik untuk menggunakan kain-kain sensekan atau apa. Jadi dia membeli rutin dan dalam jumlah atau kuantitas yang besar. Nah, bidikannya itu sekarang. Nah, bagaimana caranya memperluas pangsa pasar dan sebagainya? Saat ini, tadi ini sudah dijelaskan tentang e-commerce. Pak Mas Nun, sudah dikembangkan nggak web di sini, web untuk kain tenun atau apa? Nanti kalau belum, mungkin bisa kita jadikan pengabdian selanjutnya Ibu, terutama web ini untuk memperluas pangsa pasar kita, jangkauan, ya. Karena sekarang harus kita manfaatkan apa nanti gejala-gejala perkembangan yang ada di luar. Kalau kita tetap saja tidak menjemput bola, tetap saja menunggu konsumen, susah kita. Terutama di dalam pemasaran gandeng bersinergi lah dengan travel agent dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu upaya kita, ya. Karena bagaimanapun juga kita berharap, ya, terlalu besar komisinya. Nah, itu yang nanti perlu kita coba cari solusinya, ya. Karena kalau tidak berani kita menyebut bola juga susah kita untuk bisa survive, dan sayang potensi yang ada sekarang ini tidak bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan. Jadi Niki yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin selebihnya bisa tanya jawab untuk lebih detailnya. Baik Ibu dan Bapak, untuk sesi saya sekian, dilanjutkan tanya jawab. Mudah-mudahan
apa yang kami berikan pada pagi hari ini bisa meningkatkan motivasi ibu dan bapak, ya, semangat bapak dan ibu dan memberikan banyak pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih atas pemaparan dari narasumber kedua maupun ketiga. Bapak Ibu yang hadir di sini, apa ada yang perlu didiskusikan atau bagaimana? Atau kita cobakan ini dari ekstrak. Kita siapkan dulu. Sila ini Bapak perlu diperhatikan betul-betul nih, karena ini kelebihan dari teknik yang hari ini disampaikan oleh rekan-rekan saya dari Fakultas Kimia. Dari satu ekstrak daun bisa memberikan beberapa warna dan bahan-bahan yang sebagaimana disampaikan tadi tidak sulit untuk ditemukan, nih. Jadi tadi ada daun belimbing bulu, ini daun nangka, daun cocor bebek tadi ya, banyak sekali daun-daun yang ada di sekitar kita. Oke. Cocor bebek, masa lupa cocor bebek, nah cocor sirih enggak kan? Nah. Oh, no si mama Liko. Oh, naon. Pak Doni kalau ini apa bahasa Indonesia ya, buah apa? Buah untuk mama. Pinang. Bisa nggak itu Pak? Jadi kalau kita mau mengidentifikasi dia punya pewarna atau tidak, tadi yang saya sebut, jadi kain putih digoreskan, dia meninggalkan warna lebih tentu. Masya Allah, luar biasa sebenarnya. Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat, ya, kesyukuran untuk kita. Tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan. Kamu tidak, ibu dan bapak, memanfaatkan bagi apa yang berlimpah ini sebenarnya. Nah, sila bisa maju kalau memang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, kain benang yang sebelum kita warnakan itu dicelup ke dalam larutan tawas. Jadi yang belum pernah lihat tawas, seperti ini tawas. Nah, tawas ini bisa beli di toko, di pasar ya, toko bahan bangunan nih. Ya. Biasanya tawas ini dipakai untuk penjernih air ya. Jadi kalau misalnya airnya keruh, dipakai tawas. Nah, biasanya kalau di toko bahan bangunan dijualnya per kilo. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya itu 10 gram dalam 100 mili air. Kalau ibu-ibu pakai 1 liter berarti 100 gram. 100 gram itu 1 on ya. Ini apa? Larutan tawasnya ini
bisa 100 gram dalam 1 liter air. Jadi 1 ons dalam 1 liter air. Nah, ini supaya mudah larut, ibu-ibu bisa panaskan air. Panaskan air, setelah mendidih, baru dimasukkan sejumlah yang kita perlukan. Diaduk-aduk sampai dia larut semuanya, ya. Jadi ketika sudah larut, baru celupkan benangnya. Benangnya ini dicelupkan karena dia kadang ngambang, ibu-ibu ya, ketika dicelupkan itu ngambang. Jadi harus kita tunggu, kita pastikan aduk-aduk supaya semuanya tercelup. Nah, bisa waktunya itu 15 sampai 30 menit. Jangan terlalu lama juga, jangan terlalu cepat ya. Setelah Anda celupkan, kan ini masih panas ya, keluar dari air panas. Jadi nanti didinginkan dulu sebentar, kemudian dibilas. Dibilas di bawah air mengalir, atau misalnya sedia baskom, sedia ember, dikasih air, dicelup-celupkan sampai ya kurang lebih 2-3 kali. Kalau misalnya tidak dibilas, kemarin itu kaku benangnya karena kristal-kristal tawasnya itu ada di permukaan benang. Nah, setelah dibilas, ibu-ibu bisa jemur supaya hemat, jemur di bawah terik matahari ya, hingga dia kering. Kenapa harus dijemur? Kalau dia masih kondisi basah, ketika diaplikasikan, dicelup ke larutan pewarna, nanti pH-nya akan berubah. Dan itu akan mempengaruhi warna. Karena tawas ini punya sifat keasaman yang berbeda dengan air ya. Kita di sini pakai pelarut air. Setelah dia kering, nanti ibu-ibu bisa siapkan larutan pewarnanya. Caranya, ibu-ibu ekstrak atau ambil pewarna ini bisa dari banyak jenis daun. Kebetulan yang kami pakai itu adalah daun hanjuang. Kenapa pilih hanjuang? Karena warnanya sangat sangat kuat. Jadi warnanya itu merah. Dari tanaman hias Ya, tadi yang gambar tadi warna. Nah, jadi ini warnanya sangat merah. Ketika ibu pakai daun jati, itu warnanya akan beda ya, Bu ya, ibu sudah pengalaman. Nah, cuman kalau biasanya kita pakai pewarna di sini kan direbus, ya. Direbus itu juga sebenarnya bisa mempercepat proses masuknya, tapi juga ada kelemahan karena ini kita bahan alam, di mana dia punya istilahnya itu punya sifat lebih rentan ya Bu ya dibandingkan sintetis. Jadinya kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, nanti akan berubah warnanya. Nah, warna berubah ini akan menimbulkan konsistensi warna yang dihasilkan itu jadi rendah. Misalnya, ibu pakai sekarang membuat larutan sekarang dengan besok, nah itu bisa hasilnya merahnya beda. Nah, untuk mempertahankan konsistensi warna tadi supaya tetap warnanya, makanya kita aplikasikan pewarnaan berbasis larutan buffer ini, berbasis pH. Jadi di sini kalau misalnya sudah dipakai buffer gula, ya warnanya seperti itu. Karena struktur dari pewarnanya ini akan menyesuaikan dengan pelarut buffer yang kita pakai. Jadi kalau buffer 2 dengan buffer 8 itu nanti akan menghasilkan warna yang berbeda. Kenapa warna beda? Karena strukturnya tadi yang berubah. Nanti mungkin akan lebih jelasnya setelah kita demo ya. Nah, berapa perbandingannya? Di sini kita pakai 1:1. Artinya, kalau misalnya saya pakai 100 ml antosianin, maka larutan buffernya itu juga 100 ml. Kebetulan di sini sudah kita siapkan 100 ml. Ya.
Buffer ini bisa dibuat sendiri, bisa dibeli. Kalau dibeli, di situ biasanya disebut buffer universal, pH 2, ada bahkan pH 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 14. Tapi yang kita buat di sini, kita pakai asam sitrat. Ibu tahu asam sitrat? Kalau buat sirup, sitrun. Nah, itu dijual kiloan. Sitrun yang warnanya putih seperti gula, yang ketika dicampurkan, dilarutkan akan memberikan rasa kecut. Kalau ibu-ibu sering membuat nutrijel, ya, ketika membuat nutrijel, di akhir proses itu ada larutan putih yang dimasukkan. Itulah asam sitrat. Buat apa asam sitrat ini? Selain memberikan rasa yang segar karena agak kecut, itu juga berfungsi sebagai pengawet, untuk mengawetkan. Nah, asam sitrat ini juga bisa dipakai untuk bahan dasar buffer ini. Dan satu lagi, namanya natrium fosfatik mana ya? Iya, NaH2PO4. Nah, ini mungkin kalau bahannya di sini agak terbatas, tapi biasanya bisa dicari di online bisa. Nah, untuk membuat buffer 2 sampai 10 nanti akan dipakai perbandingan pH. Jadi ketika saya membuat buffer 2 dengan buffer 10, itu volumenya akan berbeda. Jadi misalnya yang buffer 2 ini lebih banyak asam sitratnya. Tapi kalau yang buffer 10 lebih banyak natrium fosfatnya. Jadi ada perbandingan volume. Nah, yang sudah ada di sini, ini sudah kami ukur di laboratorium pH-nya sesuai dengan yang tercantum. Masih tetap 1:1 dia jadinya. Satu mili sama satu bagian. Beda pH-nya nih. Iya, semuanya 1:1. Kalau misalnya ibu pakai perbandingan 1 bagian antosianinnya, 2 bagian buffernya juga bisa. Cuman konsekuensinya nanti warnanya lebih pudar, ya. Campurkan rasa stroberi. Antosianin ini adalah pigmen yang larut dalam air. Ibu-ibu kalau misalnya familiar dengan bunga telang, tahu ya Bu, bunga telang itu yang bisa dibuat ungu. Nah, sekarang sudah banyak nasi yang berwarna ungu. Nah, itu pewarnanya dari antosianin dalam bunga telang. Atau ibu buat roti kukus yang dikasih pewarna dari daun suji, daun pandan, itu juga antosianin. Cuma jenis antosianinnya itu dalam setiap daun itu berbeda. Kalau hijau daunnya belum tentu ya, hijau. Hijau yang dapat masalah. Kan wah. Ini kan pakai bahan daun-daun yang dipotong-potong boleh. Potong paling bagus sih, yang penting terus yang penting dia semakin halus semakin banyak jatuhan. Pembelajarannya bisa beda-beda benang. Kan kalau ini kita bisa benang salah. Iya, saya kebetulan pakai benangnya ada di toko. Soalnya kalau yang beda-beda kita nanya, ya bisa jangan. Betul Ibu. Ya.
Tiga. Tapi ini untuk tahu BH sama syaratnya satu banding sakit datang bisa. Dibeli di warung ya, dibeli kalau ini ya Beli ada. Ini yang warna yang lebih agak merah. Kalau mau yang masuk beda. Iya. ini yang 9 ada. Oh, dari satu tumbuhan, jadi kalau pakai asam warnanya Beda pH, beda warna. pH-nya yang beda. Tapi dia ada satu dan pH atau arginasi dan terperas. Terus yang lain 298. Kalau yang ini 1/2. Maksudnya 1/2. Oh, 2 kali yang merah. oh kan 100 mili. Oh, 50 mili ya. 50 mili. Ini direndam atau langsung bisa dimasak atau direndam aja? Iya, direndam. Dibiarin aja. Semalaman. Yang ada Mia berarti ya. Lab doang. Iya, JM. Lab. Weh, tahu kan? Dia layar. Dia layar. Langsung belum tahu. Uang tahu jawab. Makin tinggi Biasanya itu warnanya hijau, warna dan yang pH 8 yang mulai dari pH 8, 9, 10. hijau 2 juga. Iya, bervariasi warnanya. PH. Ini air yang di botol ini sama ini sama. Jadi yang menentukan warna berarti pH-nya. pH-nya Oh, boleh saya bantu? Berarti perat pH. Nih, di sini itu Ben, harus kesekek dan tahu. Boleh dipakai yang ini di sini sama di tempat lain. airnya mana sih dia? Salah, itu dari ya. Berarti ini harus direndam semalaman baru warnanya nempel. Ya hijau ya, dia rata lah. Saya kan. Tapi dicuci dijemur, dijemur Pada jarak sampai dijemur di seks. buat Ada. mengikat warna. Pada jarak malik mengikat warna. Enggak siap kan? Itu harus pengikat warna kristal. Dibiarkan dulu 1 malam ini. Iya. Selesai ini ada pengikat warnanya lagi. Itu cetakkan dicuci yang lebih tahan, ada bisa diikat warna. Diikat warna bisa sih lagi Quran. Pakai ini ya. Kalau misalnya bisa pakai tawas lagi. Kalau misalnya ini jual begini saja tanpa pengikatan blunder dia. Nah, bagusnya setelah dari ini diangkat semalam, masukkan ke larutan ini, masukkan lagi ke sini Sebagai pengikat. warnanya lebih bagus.
2 kali jadinya. Baru kenapa jeroan kedua lagi kita cuci? Enggak. Enggak boleh ya terlalu. Kalau setelah ini dikeringkan atau langsung masih masuk Dikeringkan. Dikeringkan dulu baru dimasukkan ke cairan tawar. Makan malam langsung dimasukkan ke tawar. awas. Iya. Kalau dari tawar campuran ini ya. Kalau ini enggak ada Boleh. Maksudnya kan kita angkat ini paginya misalkan kita angkat kita nunggu kering dulu apa langsung ada cairan tawar. ini bukan anu itu lebih baik tiriskan dulu. Biar tentu warnanya ya. awas kan. Jadi tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Setengah kering ya. Tiriskan lagi. Supaya lebih kuat warnanya. Kalau kadang sekali celup kan ya, kalau sudah dicelupkan ke air tawas langsung diangkat, dimasukin lagi ke masukkan lagi, baru dikeringkan. Ya, mungkin warnanya nanti bisa berubah. Nah ini kan jadi agak kuning ibu-ibu setelah ya, ini kan jadi abu. Nah ini abunya, coba coba. Nah kan, ini dari tadi ini semua dari satu jenis ekstrak warna. Kalau ibu-ibu pakai daun jati, warnanya nanti tidak merah cerah seperti ini, tapi biasanya agak kecoklatan. Jadi merah kecoklatan biasanya. Bagus deh kalau sebang ini merah dia pakai warna bahasa Melayu secam. Nah kalau bukan daun, kunyit itu nanti hasilnya degradasi warna, bukan berbeda seperti ini. Kalau kunyit karena di situ kurkuma ya, beda lagi apa namanya strukturnya. Jadi di luar golongan antosianin. Kalau ini kan masih familiar antosianin. Kalau ini kurkuma, biasanya dalam larutan yang pH asam pH 2 ini dia warnanya makin pucat kuning ya, tapi pas semakin basah nanti warnanya semakin merah, kuning kemerahan. Kalau ibu pakai kuning. Ya, seperti iya, Iya, boleh sebaliknya. Jadi kelebihannya metode ini itu tadi menggunakan satu sumber pewarna bisa diperoleh banyak warna dan konsistensi warna bisa dijaga. Lelep Nara. Online Nara, lepote jadi Nara biasa. Sama. Kemudian ini ya tidak butuh pemanasan. pH universal. Ya. Kalau ibu mau pemanasan boleh, tapi nanti kalau terlalu suhunya terlalu tinggi itu nanti akan merubah pewarnanya. Karena ini kita pakai bahan alam ya, beda dengan pewarna sintetis. Dan tentu saja ini lebih ramah lingkungan. Iya makanya kampus kecil sih batin. Asalkan di situ memberikan warna, ya. Ya, pegangan juga bisa. Jadi ibu bisa diaplikasikan di kain putih dulu, Bu ya. Kalau di situ meninggalkan warna. Ya. Berarti itu Iya, benang katun itu bisa juga Pak. Iya, memang jarang pakai yang ini. Kita jarang pakai yang Lama. begini. Iya, betul. Saya kemarin cari benangnya teman-teman ini kan kebetulan yang ada di toko Pak ya. Jadi kalau misalnya jenis benangnya Bapak Ibu mungkin lebih paham. Ini salah, benang salah namanya. Nah, kalau kata dia dari katun biasanya memang lebih cepat ya. Enak warnanya. Bihit bawa aja ya. Kakak Sandiwano. Mun Banyak dijual. mun berwarna JN. Ada tapi yang berwarna. Baca lagi. Kalau sudah ada warna susah. Wah terserap soal. Roden benar. Iya besoknya. Ya, apalagi nanti di sana makin
Biasanya dari PH yang 1 sampai 6 berapa ngasih berapa warna? Kalau dari tanjuan ini 3 warna. Yang kontra saya. Iya, kalau pembuatan buffer tadi Jambu sini. Jambu. mirip berarti ya. Batu kicik-kicik. Biasanya kalau di sini pakai apa dia? Kalau di sini benangnya, Daunnya. daunnya pakai macam-macam, daun kelengkeng, daun ini bisa pakai semua. Daun mangga dan jambu Nangka, daun Nangka. randu nih. Banyak semua jadi Lagu teknik tadi. tapi lama prosesnya. Ya, memang kelemahan dari pewarna alam ini kita harus berkali-kali, Iya. karena dia mudah luntur, kemudian juga intensitas warnanya kurang kuat. Jadi karena memang warna-warna alam, jadi tidak secerah kalau misalnya pakai warna Dikasih benang ada kok yang dapat warna biru. Tapi kalau yang warna merah kayak sih tidak ada. Warna merah tambah gelap, misalkan kayak gini yang alam warna biru, ini kan juga belum bisa sejarah ini kan. Apalagi Ya, ini kelebihannya banyak warnanya. Cepat tidak repot. Lama nenu anu manggis nih. bisa semua. Direbus dulu bisa. Nenu mah. Bisa semua. menggunakan buffernya. Loke ngane nih dah ada buah naga anu nih. Bisa. Sudah semua Seorang gede dikaji. warna. Ya bisa. Daun kelengkeng bisa. pun Tanpa bagus. menggunakan buffer bisa. Bisa, tapi hanya Ya, dapat warna. satu jenis warna. Oh emang ini campur sama buffer? Beda, ini warna air sama daun. Daun ekstrak kuno, soalnya keberes-beres Masuk mana dulu begawe daun, wah. liter air. Tapi ini disebut buffer. Ndek nih ran Ini ada buffer pelarut. Apa? Iya Mbak ya. istilahan. PH Penyangga. keasaman. Agak indik nanti PH ya buffer lalu ini kan tingkat keasamannya sama. Dia tingkat kepae. Tiga perasaan bener. Asam paek, asam paek dan asam pedis. Rasa pedis paling pedis, setengah pedis, sepedis-pedis. Paket-paket. Ndek ngadu bage edah gini. Bagi semua udah dikaji semua itu dari kulit asam, dari kulitnya asam, bukan anunya. Loke bage ngono. Terus Ngomongnya buah, kok. ya ambil kulitnya itu aja. Ini kayak ekokrim itu. Itu jebaknya kayak ekokrim. Iya. Ekokrim itu daun jati ya. Merah tahu dan apa beda wi. Daun jati kayak Jati biasa. Namun tapi atas jangan beda. Banyak soalnya kalau yang itu teman saya soalnya. Mana daun jati dong ngasih kayak beli lah. Kelihatan. daun jati yang kecil-kecil bosan pakai bosan. Oh, parahnya beli nanti sekek beli lah. Ada itu juga daun apa? Daun jati itu Ulur. Tapi ngambil sama kecil. Daun jati loh. cepat prosesnya. Yang lagi